Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran strategi TOEFL yang khususnya yang akan saya ajarkan adalah structure atau grammarnya. Semoga materi yang akan saya sampaikan nanti dapat dengan mudah untuk dipahami ya. Kita langsung aja. Ini ada materi pertama dari structure kita. Di sini ada contoh soal structure. Bla 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 was ringing continuously for hours. Di situ ada pilihan A. Loudly, B. In the morning, C. The phone, D. By the bells. Nah, ini soal semacam ini nanti akan kalian temukan ya. Mungkin ada sekitar 15 soal seperti ini. Dan pastinya sebetulnya soal seperti ini mudah ya. Kalian tidak perlu menerjemahkan jenis soal seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Dalam kalimat itu, kan kalimat itu komponennya terdapat subjek dan verb gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di situ was ringing itu adalah kata kerja. Berarti di kalimat ini yang hilang itu adalah subjeknya. Nah, kalau udah kita tahu subjeknya yang hilang, berarti subjek yang kita cari dong. Nah, di antara A, B, C, D ini yang mana yang subjek? Tentu aja A itu bukan, loudly itu bukan subjeknya. Loudly itu maksudnya adverb. In the morning keterangan waktu, ya. By the bells juga bukan. Sehingga jawaban paling tepat untuk contoh soal structure yang satu ini adalah C, the phone, ya. Karena the phone ini adalah subjek, kata benda yang sebagai subjek ya. The phone was ringing continuously for hours. Oke, ini saya akan terangkan juga biar makin paham. Konsepnya adalah kalau dalam menjawab soal yang seperti itu, konsep pertama, kalau tidak ada S, have no S, subject, berarti yang kita cari adalah subjeknya. Find out subject. Yang kedua, have no verb. Jadi kalau nggak ada verbnya, berarti yang dicari verbnya. Yang ketiga, kalau nggak ada subjek sama verbnya, berarti itu yang dicari, subjek dan verbnya. Yang keempat, kalau subjek dan verbnya ada, terus apa yang dicari? Ya berarti yang dicari ya selain subjek dan verb. Berarti kita harus hindari itu subjek and verbnya kalau emang udah ada. Gitu ya. Gampangnya seperti itu konsepnya. Nah, sedikit kita bahas sedikit ya tentang jenis-jenis subjek and verb. Ya. Di sini subjek itu contohnya ada the sun, Maria, nama orang ya. The sun itu mungkin kata benda, student, card, China, nama negara ya, atau pronoun seperti they, we, I, you, he, she, it ya. Kemudian untuk verb itu ada yang pertama ada have, has, had ya. Misalkan I have a motorcycle, berarti have itu kata kerjanya. Kedua ada play, ada place, jadi ada ini kalau kata kerjanya di simple present tense ya. Nah, ini ada yang pakai s, ada yang enggak kan, depend on the subject ya, depend on the pronounnya ya. Yang ketiga ada cleaned, ada went. Ini kata kerja past participle ya. Yang keempat ada is, am, are, ada was, were, be, dan been. Ya, ini kan kalau kita belajar ini to be ya, memang itu to be, tapi itu juga kata kerja. Misalnya kalau saya bilang
The floor is cleaned by Dimas misalkan gitu ya. Itu is cleaned itu kata kerjanya gitu. Oke, lanjut aja. Di sini ada contoh soal. Saya kasih omongan di sini have no subject ya. Kita perhatikan bla bla bla. Oh, yang tadi ini ya, yang tadi ya. Bla 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 ini udah kita jawab. Jawabannya adalah the phone ya. Karena sekali lagi di kalimat ini kata kerja udah ada, was ringing continuously for hours. Apa yang berdering? Ya phone lah. The phone was ringing continuously for hours. Ya sebetulnya kita tuh nggak perlu amat gitu loh untuk menerjemahkan. Kalau kita lihat nggak ada subjeknya, berarti itu yang dicari. Kalau nggak ada verbnya, berarti verbnya yang dicari. Yang penting tahu susunannya aja, konsep kalimat itu. Ya. Lanjut. Sekarang ini nih. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, subjek udah pasti engineers ini subjeknya. Bla 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 for work. Work ini apakah ini kata kerja? Benar, mungkin kalau bukan di kalimat ini mungkin ini bisa jadi kata kerja, tapi ada kata for di sini sebelum kata work, maka ini bukan kata kerja. Ya, work di situ bukan sebagai kata kerja. Sehingga yang kita cari di sini untuk mengisi yang kosong ini adalah kata kerja. Nah, gampang aja. Di sini A, B, C, D ini udah jelas ya. Next month bukan, hopefully juga bukan, necessary bukan. Yang pasti kita lihat ada kata are di sini, are needed ya. Engineers are needed for work on the new space program. Jadi jawabannya untuk soal yang ini adalah B ya. Gampang ya. Nah, ini soal yang berikutnya, have no subject and also have no verb ya. Nggak ada subjek dan juga nggak ada verb atau kata kerjanya. In 1867, bla bla bla, Alaska from Russians for $7.2 million. Oke. Kira-kira yang mana coba yang benar coba? Kalau saya kasih waktu 30 detik, saya kasih waktu 30 detik. Coba mikir dulu deh, yang mana yang benar. Saya hitung ya deh sekarang ya. Oke, sudah. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama kita coba yang A dulu ya. A, purchase the United States. Sebetulnya apa sih yang kita butuhin sebetulnya? Yang kita butuhin itu berarti kan subjek dan verb. Kalau yang A ini kebalik. Ini kata kerja dulu, purchase, baru kata bendanya atau subjeknya the United States. Ini salah ya. Yang A berarti salah. Yang B, to purchase the United States. Salah juga. Ini masih kebalik. Apalagi dia pakai to di sini ya. Ada to-nya. Yang ketiga, the United States purchase of. Nah, ini kalau yang ini, yang C ini, the United States purchase. Ini masih subjek ya, berarti subjek doang, nggak ada kata kerjanya. Ya. Maka yang paling betul adalah yang D. The United States purchase, it's subject, verb, subjeknya the United States, verbnya purchase, ya. Nah, sebetulnya sih nggak perlu seperti saya satu-satu kita bedah gitu ya. Karena itu akan memperlama kita dalam mengerjakan soal. Kalau udah ketemu yang betul, nggak usah pertimbangin yang lain, nggak usah
pikirin yang lain. Yang betul udah aja langsung dipilih ya. Lanjut. Ini soal yang selanjutnya ada have subject and verb. Ada subjeknya, ada juga kata kerjanya. Berarti apa yang dicari? Nah, ini dia ya. Coba between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specialization of bla 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 bla. Berarti kita harus menghindari kalau ada di pilihan gandanya itu subjek atau verb, kita harus hindari. Karena jawabannya pasti bukan itu ya. Yang A sekarang ada occupation, ada ada occupies, ada they occupied, ada it occupied them. Yang mana coba yang benar coba? Kita eliminasi dulu. Yang B tentu itu kata kerja. Artinya berarti itu bukan itu. Yang C bukan. Karena itu subjek dan juga verb. Bukan. Yang D apalagi bukan ya. Itu malah lengkap amat. Itu ada subjek, ada kata kerja, ada objeknya juga. Bukan ya. Berarti yang betul ada yang A. Tuh, occupation ya. Occupations. Oke, lanjut next. Yang ini nih. Kita masuk soal yang ini. Magazines bla 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 every morning and every evening. Oke, saya kasih waktu 10 detik deh. Kalau 30 detik lama juga nih video. 10 detik ya, saya hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Apa jawabannya? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah B ya, are delivered. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, jelas bisa begitu karena magazines di sini subjek. Bla 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 di sini berarti yang kita cari itu verbnya. Di antara A B C D ini yang verb itu cuma satu ya, cuman yang B. Karena yang A bukan. C apalagi? C itu keterangan waktu ya, on time. Regularly juga bukan, regularly ini adverb. Delivery bukan juga ya. Paling tepat adalah B. Lanjut. Oke, soal selanjutnya nih. To Mike bla 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 is a big surprise. Coba kira-kira jawabannya apa? Saya hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jawabannya apa? What is your answer? Oke, good. Jawabannya adalah ini beberapa hasil penelusuran dari. Ya, jawabannya adalah the party ya. The party is a big surprise. Ya. Kenapa jawabannya bukan A atau C atau D? Perhatikan. Itu Mike itu di situ. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Mike itu bukannya subjek ya. Bukan. Ya di situ karena kamu coba lihat ada kata to sebelum kata Mike. Nah, dia itu jadinya object of preposition. Nah, sehingga yang kita cari di sini adalah
Ya, yang B nih, yang the party. The party itu masuknya subjek ya berarti ya. The party is a big surprise. Ya. Nggak nyari kata kerja ternyata di sini. Coba aja kalau kita sambung-sambungin. To Mike really is a big surprise. Nggak cocok. Funny is a big surprise. Nggak cocok. When juga nggak cocok, apalagi ya. Paling cocok adalah be the party. Oke, masuk ke exercise yang ada di buku. Ya. Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Nah, ayo, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab nomor 1 yang ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, loh. Oke, apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A ya. B itu bukan kata kerja, calling di situ ya. Kalau dia mau jadi kata kerja mungkin dia harusnya ada to be di situ, is calling, are calling gitu kan. Tapi itu jadinya gerund kalau kayak begitu. C bukan, kenapa bukan he called, itu kita udah punya kata Mark Twain. Jadi nggak perlu ada kata pronoun lagi di situ. D apalagi his calls ya. Jadi yang paling tepat adalah A, call. Next. Nomor 2 ya. Early, tentu aja early di sini bukan nama orang ya. Early bla 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 toes instead of hoops on their feet. Nah, kira-kira nih apa yang dibutuhin coba. Saya kasih waktu 10 detik untuk ngejawabnya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah C ya. Horses head. Nah, itu jawabannya. Kenapa enggak yang A? Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu, kalau kita perhatikan itu yang blanknya itu, yang kosongnya itu perlu diisi oleh subjek dan juga verb. Kenapa enggak A? Karena A cuman subjek horses. Kenapa enggak B? Karena B itu kebalik antara kata kerja sama subjek itu. Nah, kenapa enggak yang D? Karena itu juga salah juga ya. Yang paling tepat adalah yang C. Horses had toes instead of hooves on their feet. Nomor 3. Bla 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 grow close to the ground in the short Arctic summer. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jawabannya apa? A, B, C atau D? Oke, jawabannya adalah B ya. Kok B? Ya, kita perhatikan lagi ya. Kita perhatikan soalnya. Bla 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 grow. Grow di situ merupakan kata kerja ya. Jadi yang kita butuhkan adalah subjek. Yang kita butuhkan subjek. Nah, kalau kita lihat yang jawaban A, about tundra plains, itu bukan subjek. Ada kata above-nya di sana. Kenapa bukan C? Tundra plains are found. Itu juga bukan. Karena di situ udah ada subjek, ada kata kerja juga, gitu ya. Kenapa tidak D? Karena di situ ada kata for tundra plains grow close. Nah, itu nggak nyambung juga, nggak oke. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Tundra
plans atau thunder plans ya.